Halo anak-anak yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini berjumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pelajaran tematik. Kita masih belajar di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Nah, kali ini kita akan membahas di pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, kita harus mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kali ini. Pertama, siswa mampu menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Yang kedua, siswa mampu menyampaikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra seperti cerita, dongeng, dan sebagainya. Yang ketiga, siswa mampu menulis unsur intrinsik cerita yang dibaca dalam bentuk peta pikiran dengan terperinci. Dan yang keempat, siswa mampu menghubungkan sikap tokoh dengan pengamalan sila ketiga Pancasila dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran 3. Pengelolaan sampah dan barang-barang bekas. Pekerjaan ibu temanku adalah pengrajin cenderamata dari barang-barang bekas. Ingin tahu lebih lanjut tentang pekerjaan itu? Mari kita simak penjelasan berikut. Pekerjaan ibuku adalah pengrajin cenderamata. Barang yang diciptakannya sangatlah unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi suatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Di samping dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Seorang pengrajin barang bekas mengolah barang bekas atau sampah menjadi benda yang bisa dijual dan menghasilkan uang ya anak-anak. Selain itu, pekerjaan ini juga mengurangi tumpukan sampah yang ada di sekitar kita. Dengan berkurangnya tumpukan sampah, berarti kita juga ikut menjaga kelestarian alam, menjaga lingkungan sekitar kita. Nah, pengolahan sampah bisa kita lakukan dengan berbagai cara anak-anak. Yang pertama itu ada caranya reduce. Kegiatan mengurangi pemakaian suatu barang atau perilaku yang dapat mengurangi produksi sampah. Apa ya contohnya anak-anak? Contohnya yaitu untuk mengurangi sampah plastik, kita gunakan tas kain saat berbelanja atau kita membawa tas dari rumah saat mau berbelanja ke pasar ataupun ke supermarket. Yang kedua ada reuse. Kegiatan menggunakan kembali benda yang masih layak kita pakai. Contohnya apa ya anak-anak? Menggunakan kembali kaleng susu bubuk bekas sebagai tempat pensil, dihias dengan cantik sehingga bisa dimanfaatkan kembali. Terus yang ketiga, recycle. Kegiatan mengolah kembali atau mendaur ulang sampah. Apa ya contohnya? Contohnya adalah mengelola dan mengolah sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos. Dan yang terakhir itu ada replace. Kegiatan memakai barang alternatif atau pengganti yang sifatnya lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Apa yang contohnya ya anak-anak? Menggunakan sapu tangan sebagai pengganti tisu karena tisu itu terbuat dari kayu, bubuk kayu, sehingga dengan kita menggunakan sapu tangan kita ikut menjaga lingkungan. Nah anak-anak, ayo amati lingkungan rumahmu. Adakah barang-barang bekas di sekitar rumahmu? Pastinya ada ya anak-anak barang-barang bekas ya, seperti botol-botol minuman, kaleng-kaleng bekas. Nah, mari ayo kita hari ini berkreasi membuat produk daur ulang dari barang-barang bekas yang ada di lingkungan sekitarmu seperti kain perca, botol bekas minuman, plastik kemasan, dan kaleng minuman. Kembangkan daya kreativitasmu agar menghasilkan produk yang menarik dan memiliki nilai guna yang tinggi. Nah, berikut Miss Dewi berikan contoh-contohnya ya.
Nah, yang pertama ini ada pengolahan sampah dari botol bekas. Nah, yang kedua ini dari plastik kemasan. Kemasan kopi atau kemasan apapun yang bisa dibuat menjadi tas. Nah, dengan kalian mengolah sampah-sampah ini, berarti kita ikut melestarikan sumber daya alam karena kita menggunakan barang-barang bekas, sehingga sampah-sampah yang ada di sekitar kita menjadi berkurang. Baik anak-anak, selanjutnya penyampaian komentar atau tanggapan terhadap isi dongeng. Pada pembelajaran sebelumnya Nana sudah belajar bagaimana kita memberikan penilaian terhadap dongeng. Cerita dalam dongeng berisi nasihat. Nasihat tersebut berupa anjuran perbuatan baik. Nasihat dongeng dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain berbuat baik, nasihat dongeng juga dapat berisi contoh perbuatan buruk. Perbuatan buruk tersebut hendaknya jangan dicontohi anak-anak atau dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut langkah-langkah mengomentari isi dongeng. Pertama, mendengarkan atau membaca dongeng dengan baik. Yang kedua, mencatat unsur penting yang ada dalam dongeng. Apa ya unsur-unsur itu? Ada tokoh, sifat tokoh, latar, tema, amanat, peristiwa, dan konflik. Yang ketiga, bagaimana cara kita menyampaikan pendapat dengan kalimat yang efektif dan mudah dipahami oleh orang lain. Pada pembelajaran 1, anak-anak kita sudah belajar memberikan penilaian terhadap dongeng. Dongeng dibangun oleh unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun dongeng dari dalam. Pahami unsur-unsur dongeng berikut. Yang pertama itu ada tema. Tema adalah pokok pikiran pengarang yang ingin disampaikan kepada pembaca. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk cerita dengan dasar hubungan sebab akibat. Perwatakan atau penokohan adalah cara pengarang menggambarkan watak tokoh. Latar adalah keterangan tempat, waktu, dan suasana. Gaya bahasa adalah corak pemakaian bahasa. Sudut pandang adalah cara pandang pengarang. Konflik berkaitan dengan peristiwa. Konflik merupakan kejadian untuk mengembangkan plot. Nah, anak-anak, menghubungkan sikap tokoh dengan dongeng dalam dongeng dengan pengamalan sila ketiga Pancasila dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak sudah membaca dongeng. Nah, kita mau belajar bagaimana sikap tokoh tersebut, apakah sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila atau tidak. Pancasila menjadi landasan dalam kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila dijadikan pedoman dalam bertutur kata, bersikap, dan berperilaku. Pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia mampu mewujudkan persatuan seluruh rakyat Indonesia. Indonesia sudah membuktikan kekuatan luar biasa dari persatuan Indonesia telah berhasil mengusir penjajah dalam semangat persatuan. Kamu sebagai generasi muda memiliki tanggung jawab menjaga kemerdekaan dengan semangat persatuan. Semangat persatuan dapat kamu tunjukkan melalui tindakan seperti berikut. Membiasakan bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari, menghargai keberagaman dalam masyarakat, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, mengharumkan nama bangsa, mencintai produk dalam negeri. Dan yang terakhir, rela berkorban demi bangsa dan negara. Nah, anak-anak, ayo kita merangkum apa yang kita sudah pelajari di pembelajaran 3 dan 4 kali ini. Yang pertama, kita sudah belajar bagaimana pentingnya pemanfaatan barang bekas sebagai usaha pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, menyampaikan pendapat pribadi tentang cerita dongeng. Menulis unsur-unsur intrinsik cerita. Pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, anak-anak,
Demikian pembelajaran kita kali ini di pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Semoga anak-anak sudah paham dan mengerti dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, anak-anak, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya dan tetap semangat belajar. Tuhan memberkati.